البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kebalikannya pun ada, sanadnya dhaif tapi matanya sahih. Yaitu apa? Dilihat dari jalur-jalur yang lain. Tapi tak dihukumi dhaif juga. Kita katakan kalau dhaifnya itu dhaif yang ringan, kita katakan hasan li ghairi atau sahih li ghairi. Tapi kalau dhaifnya adalah dhaif yang syadid, maka kita katakan yughni anhu hadisun akhar atau sanadun akhar. Thayyib. Muka surat berapa? 337. 336. Oh, thayyib. Oh ya, anak kecampur dengan alamat yang dulu di Damaj. Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, wa syukru min ajalli taati wa afdaliha. Dan syukur itu termasuk ketaatan yang paling agung dan paling utama. Yang dengan sebab itu iblis betul-betul berusaha menghalangi orang. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya benar-benar akan mendatangi mereka dari arah depan dan belakang, dari arah kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini menunjukkan apa? Iblis tahu syukur ini memang termasuk ibadah yang sangat tinggi, sehingga dia berusaha menghalangi mereka dari itu. Wa min asyrafi manazilis sairina ilallah, termasuk posisi orang-orang yang berjalan kepada Allah yang paling mulia, wa arfa'iha, dan yang paling tingginya, wa huwa mu'dzinun bil mazid, dan dia itu yaitu syukur ini memberitahu akan adanya tambahan. Kalau orangnya pandai bersyukur, dia akan dikasih tambahan. Sampai-sampai Allah yang membuat pengumuman tentang itu. Wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian memberikan pengumuman, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti aku akan memberikan tambahan kepada kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian mengingkari maka sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Baik, sebagaimana disebutkan potongan ayatnya di sini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim ini dalam Madarijus Salikin yang ke-7, muka surat 260. Baik, sementara untuk yang di atas syair itu afadat kumut na'ma, ini didapatkan dalam kitab Al-Mustatraf. Mustatraf yang pertama muka surat 505. Al-Mustatraf ini milik Syihabuddin Al-Abshihi. Anak nggak tahu biografinya, tapi syair ini didapatkan dalam kitab itu. Yang pertama muka surat 505. Baik, apa kata Ibnul Qayyim? Manzilatu syukri a'lal manazil. Posisi syukur itu adalah posisi yang paling tinggi. Terutama apa? Dalam masalah musibah. Kalau kena musibah, dia bersabar, ini sudah sangat bagus. Apalagi kalau dia sampai ridho, ini lebih bagus lagi. Bahkan dia sampai tingkat syukur, ini yang tertinggi. Mensyukuri adanya musibah, ini jarang orang mencapai tingkatan itu. Ridho saja itu sudah hebat sekali. Yang wajib adalah sabar. Tayyib, wa huwa fauqa manzilatir ridha. Posisi syukur itu di atas posisi keridhaan. Fa innar ridha mundarijun fi asyukr. Karena keridhaan itu masuk di bawah syukur. It yastahilu wujudu syukri bidunih. Karena mustahil adanya syukur tanpa adanya keridhaan. Wa huwa nisful iman, dan syukur ini adalah setengah dari keimanan. Karena sebagaimana yang disebutkan berikutnya, wal iman nisfan, iman terbagi dua, nisfun syukrun wa nisfun sabrun. Setengahnya adalah syukur, yaitu apa? Ibadah di dalam suasana lapang. Setengahnya adalah sabar, yaitu apa? Ibadah di dalam suasana susah. Intinya kembali ke situ. Dan semua ibadah ini adalah iman. Ila anqal, sampai perkataan beliau, wa ahluhu humul qalil. Ahli syukur inilah kelompok yang sangat sedikit. Qala ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari para hambaku yang bersyukur. Wa qal washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur.
Intaha. Wa tahaddusu bin ni'mah syukur. Kita menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah bagian dari syukur. Karena kita tahu syukur itu rukunnya 3, yaitu apa? Pengakuan dalam hati, kemudian pujian dengan lisan, dan apa itu? Pembuktian dengan anggota badan, menggunakan nikmat tadi kepada perkara yang Allah Ta'ala inginkan. Baik. Memuji Allah dengan lisan ini bagian dari syukur, memuji atas nikmat tadi kita sebut-sebut. Tayyib, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Rabbmu hendaknya engkau sebutkan. Makanya kalau orang mengatakan alhamdulillah saya boleh peti ais walaupun comel, ini syukur. Yang lain mengatakan alhamdulillah saya beli peti ais besar karena saya juga perlu bisnis yang besar, ini juga syukur. Yang penting niatnya bukan untuk berbangga-bangga. Yang lain bilang alhamdulillah saya selama sekian tahun saya di Yaman, betul-betul Yaman adalah peti ais. Nah, itu juga syukur. Yang penting niatnya baik. Sejuk. Wa amma hukmus syukur fawajib. Adapun hukum syukur maka itu adalah wajib. 5 taqaddam berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu. Wa huwa mabniyun ala salasati arkan. Dan dia itu dibangun di atas 3 rukun. At-tahaddusu bin ni'mah zahiran, yaitu menyebut-nyebut, membicarakan kenikmatan Allah secara lahiriah, yaitu dengan lisan. Al-i'tirafu biha batinan, batinnya, hatinya itu mengakui ini memang dari Allah, bukan karena kehebatan saya sendiri, dan seterusnya. Yang ketiga, wasarfuha fi ta'ati muwalliha wa mustiha. Muliha wa mustiha, aula dan asda. Dan kita mengarahkan kenikmatan tadi kepada ketaatan, di dalam ketaatan kepada yang memberikan dan yang mengaruniakannya kepada kita. Wa huwa Allah, dan dia adalah Allah. Dzakarahu Ibnul Qayyim bi tasarruf, disebutkan oleh Ibnul Qayyim dengan sedikit perubahan. Tayyib, di dalam apa? Masih di dalam kitab tadi Madarijus Salikin dan juga dalam kitab Idatus Shabirin. Dibahas di situ. Tayyib, kita kembali ke atas. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal. Ahlus sunnah wa jamaah mengajak manusia kepada akhlak-akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang bagus. Bukan hanya akidah saja. Enggak layak mengatakan yang penting akidahnya bagus walaupun saya ini kasar. Jangan kasar, Rasul enggak kasar. Kasar itu di waktu tertentu saja. Jangan jadi kebiasaan kita. Karena Rasul memerintahkan yang baik-baik. Bahkan Allah Ta'ala yang mengatakan wa qulu linnasi husna, ucapkan yang baik-baik untuk orang. Baik. Kita baca catatan kaki syarah beliau, qauluhu wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerukan kepada akhlak-akhlak yang mulia. Al-makarim jam'u makrumah bi dhammir ra. Wa hiya minal karam, kemuliaan. Wa kullu fa'iqin fi babihi yuqalu lahu karim. Setiap benda atau setiap individu yang dia melampaui yang lain, fa'iq yang itu yang juara di dalam babnya, maka dikatakan dia karim, yang sangat mulia, yang lain-lain kalah. Baik. Qauluhu wa mahasinil a'mal, amalan-amalan yang bagus. Jangan mengatakan enggak apa-apa saya mencuri, yang penting saya ahli sunnah. Jangan mencuri. Rasulullah melarang mencuri, Allah juga melarang mencuri. Cuma tetap lebih baik daripada orang-orang yang mencuri akidah orang lain. Cuma apa? Jangan jadi pencuri. Tetap pencuri adalah haram, boleh potong tangan itu. Mencuri akidah orang lain. Maksudnya para ustadz-ustadz yang menyesatkan orang. Karena manusia asalnya adalah apa? Di atas akidah fitrah. Dicuri jadinya apa? Akidah Rafidhah dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan kalau nggak salah dalam Hilyatul Aulia itu. Ada seorang salaf, dia punya teman. Temannya itu adalah apa? Pencuri keledai. Sekarang dia jadi Rafidhah. Maka kemudian si orang ini mengatakan, si salaf ini mengatakan, kamu balik lagi jadi pencuri keledai, lebih saya sukai daripada kamu yang sekarang. Kamu tobat dari mencuri keledai, tapi kamu jadi Rafidhi. Sementara Rafidhah adalah para keledai sebenarnya.
Baik, jadi masih lebih mending jadi pencuri tapi akidahnya baik. Cuma jangan jadi pencuri, itu mendolimi orang lain. Baik, intinya adalah di samping ahlu sunnah itu mengajarkan akidah yang betul, juga apa? Mengajarkan amalan-amalan yang baik. Jangan amalan-amalan yang buruk dipelihara. Jamiliha, amalan-amalan yang indah. Intinya adalah apa? Ahlu sunnah ikut sunnah Nabi. Nabi mengajarkan kebaikan semuanya, bukan hanya kebaikan akidah, juga apa? Kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wa qala Ar-Raghib Al-Asbahani dalam Al-Mufradat 118, Al-husnu mahasinil a'mal ibaratun an kulli marghubin fih. Yang namanya husn, kebaikan itu apa? Dia adalah ungkapan dari segala perkara yang disukai. Marghubun fih, perkara yang dicintai. Ini namanya adalah husn, kebaikan. Anna ahla sunnati wa jamaah yahussuna wa yuraghibuna fi makarimil akhlaq. Bahwasanya ahlu sunnah wa jamaah mendorong dan menyemangati manusia untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan amalan-amalan yang bagus. Kal karam, seperti kedermawanan, wasyaja'ah, yaitu keberanian, wasidq, kejujuran, wal amanah, yaitu dia layak untuk dipercaya, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Maka apa? Ahlu sunnah wal jamaah menyemangati kaum muslimin untuk seperti ini. Jangan sampai mereka senantiasa mengatakan nggak apa-apa saya mencuri, nggak apa-apa saya menipu orang di Twitter ataupun di tempat-tempat yang lain. Yang penting saya telah syahadat saya akan masuk surga. Bukan masalah masuk surganya, tapi apa? Juga engkau harus menyelamatkan orang lain dari gangguan dirimu sendiri. Ini bagian dari apa itu? Keselamatan engkau sendiri nanti di hari kiamat. Dan tidak layak muslimin itu justru jadi sebab fitnah dari agama dia sendiri nanti. Orang kafir akan mengatakan, untuk apa saya masuk Islam? Sementara kaum muslimin sendiri mereka suka menipu di internet, suka menipu di pasar-pasar, suka korupsi kalau sudah jadi penguasa, dan bahkan membanggakan diri. Ya, itu nggak layak. Nggak layak. Menyebabkan apa? Agama Islam jadi terhina. Hina di mata para musuh-musuh yang jahil itu. Sementara Rasulullah memberikan contoh yang baik agar orang cinta dan suka masuk Islam. Baik. Kita lanjutkan qal lima takasarat bihil adillah, berdasarkan dalil-dalil yang banyak, minal hasi ala dzalik, yang berupa dorongan kepada amalan-amalan tadi, wat targhibi fih, dan penyemangatan untuk mengerjakan akhlak-akhlak yang mulia tadi. Wa anna dzalika min sifatil mu'minin, dan bahwasanya yang demikian itu tadi termasuk dari sifat-sifat kaum mukminin. Bal min akhassi alamatil iman, bahkan dia termasuk alamat iman yang paling khusus. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini dalam Tirmidzi nomor yang ke-2684. Cuma apa di dalam sanadnya? Dalam sanadnya siapa ini? Coba kita baca dulu hadis Abi Hurairah di sini. Marfu'an, khoslatani la yajtami'ani fi munafiq. Ada dua karakter yang tidak akan berkumpul pada diri seorang munafik. Husnu samtin wa fiqhun fiddin, yaitu gaya yang bagus. Samat yaitu apa? Gaya melangkah, gaya bicara, tutur kata yang bagus, dan kefakihan di dalam agama. Tapi apa? Ini hatinya dhaif. Bahkan apa? Banyak orang munafikun yang bahkan apa? Akhlaknya tampak bagus, gayanya bagus, dan juga dia adalah orang alim. Bahkan ini yang di dalam hadis yang sahih, alimun munafiqul lisan, munafiqun alimul lisan. Dia munafik tapi apa? Lisannya betul-betul alim. Maka bukan sesuatu yang mustahil. Orang ini munafik tapi apa? Dia alim dalam artian dia tahu prinsip-prinsip agama, cuma nggak diamalkan aja. Dan juga apa? Dia gayanya bagus untuk menipu orang lain. Intinya hadis ini dhaif. Makanya disebutkan di sini, cuma ana lupa di dalam sanadnya ada siapa. Ada rawi yang dia itu yarwi an Amr bin Qais, an Auf bin Qais bimanakir. Cuma ana lupa siapa nama yang orangnya ini. Meriwayatkan dari Auf bin Qais hadis-hadis yang mungkar, dan ini termasuk dari riwayat itu. Intinya adalah apa? Adalah riwayat ini dhaif atau sampai tingkat mungkar. Rawahu Tirmidzi. Wa qala ta'ala fi nabiyyih, Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya, wa innaka la ala khuluqin azim,
dan sungguh engkau benar-benar ada di atas akhlak yang agung. Yang mengaku sebagai aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ikut sunnah Nabi. Jangan seperti ucapan sebagian orang awam, nggak apa-apa saya tak pakai jilbab, yang penting hati saya baik. Hati baik tapi kamu memfitnah orang lain, ini zalim. Itu bukan akhlak yang baik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, yaitu mengerjakan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya'tamiru bi awamirih wa yanzajiru an zawajirih. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan berhenti dari apa yang dilarangkan. Wa yarda li ridha. Meridhai apa yang diridhai oleh Al-Qur'an. Wa yaghdabu li bughdih. Membenci apa yang wa yaghdabu li ghadabih. Membenci apa yang dan marah terhadap perkara yang dimarahi oleh Al-Qur'an. Ai kana mutamassikan bi adabihi wa awamirihi wa nawahih. Yaitu Rasulullah SAW senantiasa berpegang teguh dengan adab-adab Al-Quran, perintah-perintah Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran. Wa ma yashtamilu alaih, dan apa saja yang dikandungi oleh Al-Quran. Minal makarimi wal mahasini wal altaf, berupa kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan dan kelembutan-kelembutan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fil Madarij, dalam Madarijus Salikin yang ke-8 muka surat 35. Waqad jama'allahu lahu makarimal akhlaq. Allah telah mengumpulkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam akhlak-akhlak yang mulia. Fi qaulih, di dalam firman Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yaitu ambillah sifat pemaafan, yaitu hendaknya engkau rajin memberikan maaf dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Berpaling dari orang jahil bukan berarti Rasulullah nggak pernah mau menjumpai mereka, tapi yaitu apa? Tidak ambil kisah, tidak peduli dengan gangguan mereka, tetap mendakwahi dengan cara yang baik. Tayyib. Kalau Ja'far ibn Muhammad, alam ana tidak mendapatkan yang ini. Amarallahu nabiyahu bimakarimil akhlak. Allah memerintahkan nabinya untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Walaysa fil Qur'ani ayatun ajma'a limakarimil akhlak min hadhil ayah, dan tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang lebih mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia daripada ayat ini. Intaha, selesai dari penukilan Ibnul Qayyim. Cuma asar Ja'far bin Muhammad ana tidak tahu sumbernya. Baik, kita tambah sedikit. Wa fi sahih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor yang ke 3861, Muslim nomor yang ke-2474. Anna Abu Dzar radhiyallahu anhu qala li akhi. Abu Dzar berkata kepada saudaranya yaitu Unais, lamma balaghahu mab'asun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai berita kepada dirinya pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mab'ats masdar mimi, ba'sun. Apa katanya? Irkab ila hadzal wadi. Naikilah kendaraanmu menuju ke lembah itu, yaitu apa? Lembah Makkah. Fasma' min qaulih, lalu dengarkan ucapan dari orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi tadi. Faraja, setelah berangkat sekian lama kemudian kembali. Faqal, dia berkata, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlak. Saya melihat dia memerintahkan kepada akhlak-akhlak yang mulia. Baik, selesai sampai di sini penukilannya. Wa fil hadis, dan dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena orang Arab, Assalamualaikum. Orang Arab mereka juga punya akhlak yang mulia. Demikian pula kaum manusia secara umum mereka memiliki dasar-dasar akhlak mulia. Rasulullah datang untuk menyempurnakan itu. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ini nomor yang ke 8939 dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan sanadnya sahih. Ini juga dalam Sahihul Musnad.
Wal Bazzar. Bazzar ana belum mendapatkan karena memang sebagian kitab itu mafqud, hilang. Wa rawahu Malik fil Muwatta. Imam Malik ini nomor yang ke 1609. Wa lafduhu, lafaz beliau, lafaz Imam Malik apa? Balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sampai berita kepada saya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu li utammima husnal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Taib. Dan para ulama mengatakan balaghatu Malik itu lebih terpercaya daripada marasilnya Al-A'mash, karena Imam Malik betul-betul tahari, sangat hati-hati dalam meriwayatkan. Dan memang balaghatnya sahih di sini dengan apa riwayat yang sebelumnya. Balaghat tadi itu sudah disambung sanadnya oleh Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid. Tinggal apa? Dua balaghat kalau tidak salah yang Ibnu Abdul Bar enggak menemukan sanadnya. Sehingga sampai sekarang pun kita tidak tahu. Qala Al-Qurtubi fil Mufhim. Ini Mufhim yang ke-19 muka surat 45. Ahmad Al-Qurtubi. Syekh dari Shahibut Tafsir Muhammad Al-Qurtubi Al-Ansari. Al-akhlaq awsaful insan allati yu'amilu fiha ghairah. Yang namanya akhlak adalah sifat-sifat manusia yang dengan itu dia mempergauli orang lain. Maka ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk, ada yang akhlaknya bagus, ada juga yang akhlaknya kurang bagus. Itu adalah akhlak orang tadi ketika dia bermuamalah dengan yang lainnya. Walaupun boleh jadi lebih umum lagi, muamalah dengan dirinya sendiri, bahkan muamalah dengan Allah, ini semua bagian dari akhlak. Wahiyya mahmudatun wa madmumah. Ada akhlak yang terpuji, ada juga akhlak yang tercela. Fal mahmudatu alal ijmal, akhlak yang terpuji secara global adalah antakuna ma'a ghairika ala nafsik, yaitu engkau bersama orang lain untuk menghadapi dirimu sendiri. Yaitu apa? Kita menilai orang lain seperti kita menilai diri sendiri. Kalau kita tidak suka untuk dikhianati, ya jangan kita mengkhianati orang lain. Kalau kita tidak suka dizalimi atau dibohongi atau dijahati, maka jangan kita berbuat itu pada orang lain. Ini adalah apa? Akhlak yang mulia. Fatansifu minha wala tansifu laha, yaitu engkau fatunsifu minha wala tunsifu laha. Dari ansafa yunsifu insaf, engkau berbuat adil terhadap dirimu sendiri, bukan berbuat adil untuk keuntungan dirimu sendiri. Kemudian wa ala tafsil, secara terperinci akhlak yang terpuji itu bagaimana? Ini contohnya. Al-afu, yaitu pemaafan. Wal hilm, yaitu kesabaran, tidak tergesa-gesa memberikan hukuman. Wal jud, kedermawanan. Was sabar, kesabaran. Wa tahammulul adza, yaitu memikul gangguan-gangguan. Tidak cepat-cepat lari. Wa rahmah, menyayangi. Wa syafaqah, yaitu berbelas kasihan. Wa qada'ul hawaij, menunaikan keperluan-keperluan orang lain. Wa nahwu dzalik, dan yang semacam itu. Wal madmum, yang tercela, diddu dzalik, lawan dari itu. Berarti apa secara globalnya? Yaitu kalau untuk diri sendiri kita cari keuntungan, untuk orang kita berikan keuntungan, untuk orang lain kita timpakan kerugian dan kedzaliman. Nah, ini jelas orang yang tercela. Kalau secara terperinci berarti kebalikannya. Al-afwu, kebalikannya adalah apa? Al-intiqam, memberikan hukuman. Secara apa? Tentunya maksudnya yang tergesa-gesa. Wal hilm, kebalikannya berarti yaitu apa? Al-ajalah, yaitu ketergesa-gesaan di dalam menghukumi dan juga di dalam menimpakan hukuman. Wal jud, lawannya adalah apa? Al-bukhl, bakhil, itu kedekut, pelit. Was sabar, lawannya adalah ada beberapa bentuk lawan sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Di antaranya adalah al-jaza, yaitu apa? Keluh kesah dan keresahan hati. Tahammulul adza, berarti kebalikannya adalah apa? Begitu datang gangguan langsung lari, langsung apa? Tidak sabar. Warahmah, lawannya adalah ghilzah, yaitu apa? Kebengisan hati. Wasyafaqah, lawannya adalah al-jafa,
yaitu apa? Kasar kepada orang lain. Wa qada'il hawaij, lawannya adalah at-takhdzil, yaitu menelantarkan orang lain. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu kebalikannya. Tayyib. Kita lanjutkan. Lanjutkan besok maksudnya insyaallah. Wallahu a'lam. Akhlak juga termasuk di antara usul Ahlussunnah. Apa itu? Akhlak Oh memang, di antara usul. karena hampir di seluruh kitab prinsip ada masalah akhlakul karimah. Sampai-sampai apa di periode Mekah betul-betul sangat ditekankan itu. Jadi dia bagian dari usul. Tapi kapan dikatakan orang itu muqtadi dalam faktor ini? Kalau dia sengaja menentang. Adapun kalau sekedar ya akhlak tiap hari nggak dikatakan muqtadi kalau dia akhlaknya buruk. Cuma kalau dia sengaja menentang, maka menentang akhlak yang mulia, maka ini jadi muqtadi. Bismillahirrahmanirrahim.